Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya. Di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, di mana Islam sudah dianggap buih di tengah laut dan dianggap sebagai orang asing, serta merajalelanya kezaliman kepada umat Islam di berbagai negara, bagaimana sikap kita yang bermanhaj sunnah dengan kondisi ini? Dan apa tindakan kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara istiqomah? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Ini sebuah kesadaran. Ketika kita tahu kondisi umat Islam seperti buih yang dibawa banjir, yang mereka terhinakan. Mereka tidak punya pamor di beberapa negeri. Kemudian di sebagian negeri mereka dizalimi, ditindas. Apa tugas kita? Cari tahu kenapa itu terjadi. Apa sebabnya? Ketika sebuah mobil disetater dia nggak mau hidup, kemudian didorong dia hidup. Lalu nanti dia mati lagi, di starter dia nggak mau hidup. Oh ternyata penyakitnya di aki. Akinya harus diganti nih. Ganti akinya baru bisa langsung hidup tuh. Oh masalahnya bukan di aki. Masalahnya di businya. Businya yang diperbaiki. Kondisi sekarang umat Islam seperti ini, apa penyebabnya? Nabi SAW sudah menjelaskan. Apa kata beliau SAW? Idza tabaya'tum bil'inah ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Apabila sistem jual beli kalian adalah riba. Riba nih, riba yang terselubung. Kita lihat nih sekarang, masalahnya kenapa umat Islam hina? Umat Islam ini mengumumkan perang sama Allah. Muamalah dia semuanya riba. Mayoritas umat Islam muamalahnya riba, umpamanya di negeri kita. Terus gimana? Oh ini masalah yang pertama. Betul yang kata Nabi SAW. Berarti di sini kita perbaiki. Yang kedua, waraditum bizzara' wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sudah cinta sama dunia ini. Sibuk dengan villa-villanya. Sibuk dengan kebun-kebunnya. Sibuk dengan pertaniannya, peternakannya. Yang ada di benaknya dunia. Akhirat nggak dipikirkan lagi. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi hina umat Islam. Mayoritas, tapi tinggal ditiup. Nggak tahu dia kemana terbang. Solusinya, nggak akan dicabut itu kehinaan. Ingat, tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, tugas kita sekarang bagaimana mengajak umat Islam kembali kepada agamanya. Ada yang mengatakan berarti umat Islam harus bersatu. Kembali kepada agama, akan bersatu sendiri mereka. Tapi kalau kita nyuruh orang-orang bersatu, sedangkan mereka tidak kembali kepada agamanya, semua sibuk dengan pemikirannya masing-masing, dengan visi masing-masing, ya nggak akan ketemu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena kembali kepada agama ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ini agama Allah. Jadi yang harus kita lakukan mengajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada agama Allah yang benar. Dan kita tahu iblis nggak akan pernah berhenti menghalangi orang kembali kepada agama. Orang-orang yang mengajak kepada kemurnian Islam ini akan dikatakan Wahabi, fundamentalis, macam-macam. Kenapa? Karena mereka tahu kalau umat Islam kembali kepada agamanya, selesai sudah urusan mereka. Allah akan turunkan pertolongannya. Tapi kalau kita masih sibuk dengan dunia kita,
Yang urusan riba, aduh, gimana kalau nggak pakai riba nggak mungkin punya rumah. Kalau nggak pakai riba nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin bisa dapat modal. Ini ada dalam benak banyak umat Islam. Seakan-akan agamanya ini nggak bisa dipakai sekarang. Udah beda zamannya. Maka tugas kita bagaimana memahamkan umat Islam bahwasanya Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang akan tetap valid, yang akan tetap bisa dipakai sampai akhir zaman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.